Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 38193821. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali di dunia sekuler, dan sekuat urat tembaga dan tulang besi. Minimal maksimal Gatot Kaca Nibos, Senggol Dong. Bahkan jika dia kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi orang biasa, tubuh fisik Dev tidak sebanding dengan siapapun. Saat sebuah batu menghantam Dev, rasanya seperti digelitik. Tapi Yosemite dan yang lainnya berbeda. Mereka hidup di dunia surga dan manusia, mereka fokus pada pengembangan spiritual dan peningkatan alam mereka. Lagi pula, di mata para biksu ini, tubuh fisik hanyalah cangkang. Jika tubuh fisik hancur, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Sangat tidak pantas menghabiskan waktu untuk menempa tubuh fisik. Karena itu, tubuh fisik orang-orang ini sama dengan orang biasa. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tubuh fisik mungkin tidak sekuat orang biasa. Lemparan batu dari tangan Dev sangat akurat, dan dia terus memukul anggota keluargamu. Itu langsung memukul orang-orang ini dan berteriak. Benjolan besar terbentuk di tubuh mereka dengan sangat cepat. Segera, biksu lain masuk, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan lucu di depan mereka. Siapa sangka di dunia surga dan manusia, yang penuh dengan biksu, ada juga pertarungan paling primitif. Semua orang melihat kegembiraannya. Tuan Chen, ayo pukul mereka. Lucy memimpin dan mulai berteriak, ayo. Yelena dan yang lainnya juga berteriak bersama, sementara Dev mengangkat kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya jatuh seperti tetesan air hujan ke arah semua orang di keluargamu. Semua orang di keluargamu dipukuli berulang kali, dan mereka semua panik. Saat Natalie melihat ini, dia menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, tapi lagi-lagi dihantam batu, dan dia berdarah. Ayo pergi, jangan berkelahi dengannya. Begitu kita meninggalkan area ini, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Natalie tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun di sini, dan mereka bahkan ditertawakan. Yosemite dan lainnya sudah lama ingin pergi, jadi mereka menutupi kepala dan lari. Tuan Chen, Anda luar biasa. Sungguh menyegarkan melihat orang-orang dari keluargamu berada dalam kekacauan seperti itu. Lucy melangkah maju dan berkata dengan sangat gembira. Tapi Dev tidak terlalu senang, dia tahu ini karena kekuatan fisiknya dan batasan formasi di sini. Jika dia meninggalkan daerah ini dan bertemu orang-orang dari keluargamu, Dev tidak yakin. Jika hanya Yosemite dan anggota keluargamu yang lain, mereka bisa ditangani oleh Dev. Tapi sekarang Natalie ada di sini, Dev mungkin sulit untuk menghadapinya. Seorang biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Jika kedua orang ini bergabung, Dev tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ada banyak biksu sekte lain di sini. Meskipun orang-orang ini datang ke tempat ini untuk mencari di mana makhluk abadi jatuh, namun jika mereka tidak dapat menemukan makhluk abadi yang jatuh, dan mengetahui identitas Dev, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan tindakan kepadanya. Dev tahu bahwa situasinya saat ini sulit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Lucy dan yang lainnya karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Ayo pergi secepat mungkin. Dev tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik dan terus berjalan menuju gunung. Dev takut biksu sekte lain ini akan mengetahui identitasnya. Rekan Taois, berhentilah. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau berteriak kepada Dev. Tubuh Dev bergetar sedikit, tapi dia tetap berhenti. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan spiritual. Dengan tubuh fisik Dev yang kuat, dia tidak perlu takut pada orang-orang ini. Apakah ada sesuatu? Dev berbalik dan menatap lelaki tua berkemeja hijau itu. Orang tua berkemeja hijau melangkah maju, berjalan ke arah Dev, dan berkata dengan sangat sopan, saya, Zachas Ouyang, saya membawa beberapa junior dari keluarga Ouyang ke daerah kutub untuk berlatih. Saya ingin tahu apakah rekan Taois juga datang ke daerah kutub untuk mencari tempat di mana makhluk yang abadi jatuh. Dev memandang lelaki tua itu. Karena kekuatan spiritualnya disegel oleh Dev, dia tidak dapat mengetahui tingkat kekuatannya, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia tidak rendah dalam kekuatan. Senior, sejujurnya, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini. Ini semua hanya kebohongan.
Ada banyak batu ekstrim di wilayah kutub, tapi hal semacam ini hanya untuk mereka yang berlatih teknik berbasis es. Keluarga sekte yang tidak berlatih teknik berbasis es, itu tidak berguna. Kami dari Istana Guanghan berlatih teknik berbasis es, jadi kami datang ke sini untuk mencari batu ekstrim. Ada juga anggota keluarga Mu barusan, dan para pembudidaya perempuan dari keluarga Mu juga berlatih teknik berbasis es, jadi batu ekstrim juga berguna bagi mereka. Senior, jika tidak ada di antara kalian yang berlatih keterampilan berbasis es, sebaiknya cepat pergi dari sini, terlalu berbahaya di sini. Tidak akan lama, akan ada ribuan monster berdatangan ke sini, dan aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi saat itu. Dev mengatakan yang sebenarnya, hanya untuk membiarkan para biksu ini pergi. Bagaimanapun, para biksu ini adalah faktor ketidakpastian bagi Dev. Zacharias sedikit mengernyit, tampak sedikit terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah Anda ingin menipu kami dan mengambil harta karun tempat di mana makhluk abadi jatuh sendirian? Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke daerah kutub, jumlahnya mencapai ratusan. Mungkinkah mereka semua tertipu? Seorang junior dari keluarga Ouyang, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev, berkata dengan keras. Percaya atau tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang ini mengira dia bisa menakuti kita seperti ini. Ayo pergi. Pasti ada harta karun di gunung ini yang tiba-tiba muncul. Mungkin disinilah tempat jatuhnya makhluk abadi. Di sekitar gunung ini, dilindungi oleh batasan formasi, saya tidak percaya tidak ada harta karun di sini. Naik gunung. Banyak biksu, tidak ada yang mempercayai kata-kata Dev, mulai mendaki gunung satu demi satu. Zacharias ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk terus mendaki gunung. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Kecuali berburu beberapa monster dan mendapatkan beberapa pil binatang, harta apalagi yang ada di sana. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jika saya kembali, bukankah saya akan diejek oleh keluarga? Terlepas dari apakah yang dikatakan Dev itu benar atau tidak, naik saja ke gunung dan lihatlah. Namun saat mereka mengambil beberapa langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang. Seluruh gunung tampak bergetar. Apakah ada gempa bumi? Seseorang berkata dengan wajah terkejut. Kemudian, di tanah kekacauan, semua jenis monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan langsung menuju gunung. Monster-monster ini semuanya berukuran sangat besar dan jumlahnya banyak. Ruang dan waktu di tanah kekacauan diganggu oleh monster-monster ini, menyebabkan retakan ruang dan waktu terus muncul. Dari waktu ke waktu, akan ada celah dalam ruang dan waktu, menyedot monster. Tapi ini tidak bisa menghentikan monster-monster ini sama sekali. Melihat ribuan monster, semua orang tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan Dev benar, jumlah monsternya sangat banyak. Sekarang dalam formasi ini, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual dan mereka hanya manusia biasa. Jika Anda menghadapi monster-monster ini, Anda hanya akan diinjak-injak. Lari, cepat. Seseorang berteriak dan berlari menuju gunung dengan seluruh kekuatannya, berharap bisa keluar dari jangkauan formasi ini secepat mungkin. Semua orang berlari kencang, tapi setiap langkah sangat sulit. Mustahil untuk bergerak di atas salju itu. Sekarang, semua orang mulai mempercayai apa yang dikatakan Dev. Dev hanya melihat kembali monster-monster yang bergegas keluar dari tanah kekacauan, tanpa berkata apa-apa, dan berjalan ke depan dengan langkah yang terkubur di dalam tanah. Lucy dan yang lainnya tampak panik dan mengikuti dari dekat. Tanpa kekuatan spiritual, perjalanan mereka sangat berat, dan semua orang mulai kehabisan napas. Segera, Dev tiba-tiba merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, seperti dasar sungai yang kering, akhirnya air mengalir melalui dirinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyaman dan langkahnya menjadi sangat ringan. Lucy dan yang lainnya juga merasa lega. Tuan Chen, kita telah keluar dari area formasi dan kekuatan spiritual kita telah pulih. Ayo lari cepat. Lucy melirik monster gelap di kaki gunung dan berkata kepada Dev. Tapi Dev tidak bergerak, dia mengamati sekeliling, dan kemudian dengan cepat mengukir pola formasi di tanah. Dev tahu bahwa jika monster-monster ini dibiarkan bergegas mendaki gunung, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bebatuan ekstrim di gunung. Dengan banyaknya monster, dibutuhkan batu ekstrim dalam jumlah besar. Mereka bekerja keras untuk menemukan batu ekstrim. Sekarang setelah mereka menemukan batu ekstrim, batu itu akan diambil oleh monster-monster ini. Bagaimana mungkin Dev mau menerimanya? Dev menggambarkan banyak formasi ofensif.
Alasan mengapa Dev mengukir formasi di sini adalah karena dia ingin bertaruh bahwa monster ini akan berubah menjadi binatang biasa setelah memasuki formasi di kaki gunung, dan mereka hanya dapat melukai orang dengan kekuatan fisik. Gemuruh. Gelombang binatang buas yang bergegas keluar dari tanah kekacauan tampak seperti kuda liar yang berlari liar, berkerumun. Dengan setiap raungan, Anda dapat mendengar kegembiraan monster-monster itu. Lucy dan yang lainnya melihat ombak hitam yang mendekat di kaki gunung, wajah mereka sangat jelek. Semua orang mengorbankan pedang es mereka dan memegangnya erat-erat di tangan mereka. Kali ini, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal yang paling menakutkan saat ini adalah banyaknya biksu dalam formasi. Mereka tidak mempercayai kata-kata Dev, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak keluar dari formasi ini ketika gelombang besar tiba, mereka akan mati dengan menyedihkan. Semua orang berlari kencang menuju gunung, dan ada pula yang memanjat dengan tangan dan kaki. Ada banyak hal. Mereka sudah lama kehilangan martabat sebagai seorang biksu. Sekarang mereka hanyalah orang biasa. Dalam menghadapi hidup dan mati, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri secara naluriah. Zacchaeus juga didukung oleh beberapa juniornya dan terus berlari menuju gunung. Namun gelombang monster semakin dekat, dan para biksu ini masih agak jauh dari jangkauan formasi. Melihat Dev dan yang lainnya, orang-orang ini hanya bisa berteriak minta tolong, rekan Taois, tolong, tolong. Para biksu ini tahu bahwa Dev dan yang lainnya pasti sudah berada di luar jangkauan formasi, jadi mereka berhenti dan memegang senjata di tangan, bersiap untuk pertempuran. Meskipun orang-orang ini menangis minta tolong, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki saudara atau teman, siapa yang akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka. Memasuki Dev ini, Anda hanyalah orang biasa, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan mereka? Hanya saja naluri bertahan hidup membuat mereka menangis minta tolong. Dev memandang para biksu yang akan diterjang oleh gelombang monster, dan sepertinya ada keputusan di matanya. Lucy, jaga tempat ini. Jika monster ini menerobos formasi, kamu harus segera mengungsi dan melanjutkan mendaki gunung. Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan? Lucy bertanya dengan ragu. Aku akan menyelamatkan orang-orang ini, kata Dev. Tuan Chen, jangan lakukan hal bodoh. Anda sendirian, bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Terlebih lagi, jika Anda masuk ke dalam formasi itu, kekuatan spiritual Anda akan hilang dan Anda akan menjadi orang biasa. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Lucy buru-buru membujuk Dev. Aku punya caraku sendiri. Aku akan tahu apakah itu berhasil atau tidak jika aku tidak mencobanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan hantu muncul satu demi satu. Kemudian 6 Dev yang identik berdiri bersama dengan rapi. Setiap orang memiliki aura yang sama. Ini mengejutkan Lucy dan yang lainnya. Mereka tidak tahu yang mana Dev yang asli. Dev ingin klon yang dihasilkan dari teknik pedang 9 bayangan memasuki formasi dan menghentikan gelombang monster. Namun, dia tidak tahu apakah tabu dari formasi ini akan menekan klon tersebut. Secara logika, tidak akan ada penindasan, lagi pula kekuatan klon ini juga disuplai dari tubuh Dev. Selama tubuh Dev tidak ditekan oleh batasan formasi, kekuatan spiritual di tubuhnya akan digunakan oleh klon ini. Justru karena itulah Dev mencobanya. Seorang biksu telah dikalahkan oleh gelombang binatang buas dan diinjak-injak sampai mati. Saat beberapa orang diinjak sampai mati, banyak biksu menjadi semakin panik. Bersambung.